Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin, eh, ingin membuat video tentang presentasi untuk tugas satu teori akuntansi, membahas tentang pemahaman teori akuntansi aset, kewajiban, dan pendapatan. Nah, kita mulai. Yang pertama itu, apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu atau perusahaan dan memiliki nilai ekonomis. Ini termasuk uang, properti, dan persediaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Terus selanjutnya apa itu kewajiban? Kalau kewajiban adalah utang atau tanggung jawab finansial yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan kepada pihak ketiga. Ini mencangkup ini mencangkup pinjaman, utang dagang, dan kewajiban jangka panjang. Dan apa itu pendapatan? Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh individu atau perusahaan dari aktivitas bisnis, investasi, atau sumber lain. Ini mencerminkan kinerja keuangan dan kemampuan untuk menciptakan laba. Lalu selanjutnya memahami pentingnya ketiga konsep. Yang pertama itu dampak pada laporan keuangan. Memahami aset, kewajiban, dan pendapatan sangat penting untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat yang digunakan untuk analisis kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan. Terus, relevansi bagi perusahaannya. Bagi perusahaan, ketiga konsep ini membantu dalam merencanakan keuangan dan mengelola risiko, serta dalam membuat proyeksi pertumbuhan dan investasi yang strategis untuk masa depan. Adapun di sini jenis-jenis asetnya dibagi tiga, yaitu ada aset lancar. Aset lancar itu aset yang diharapkan dikonveksi menjadi kas dalam waktu 1 tahun, termasuk kas, piutang, dan persediaan. Terus ada aset tetap. Nah, kalau aset tetap adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam operasional perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan mesin yang tidak termasuk untuk dijual. Adapun aset lainnya itu mencakup berbagai bentuk aset yang tidak termasuk dalam kategori lancar atau tetap, seperti investasi jangka panjang dan goodwill. Lalu ada pengelolaan aset, itu menjadi dua. Yang pertama, inventarisasi aset. Apa sih inventarisasi aset? Inventarisasi aset adalah proses mencatat, mengidentifikasi, dan mengelola semua aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk memastikan keakuratan dan akuntabilitas. Terus ada penyusutan aset. Penyusutan aset itu metode akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya, menggambarkan pengurangan nilai seiring waktu. Di sini ada jenis-jenis kewajiban. Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, meliputi utang dagang, utang pajak, dan kewajiban lainnya yang segera jatuh tempo. Terus ada kewajiban jangka panjang, itu mencakup utang seperti memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti seperti pinjaman bank, obligasi, dan leasing yang memiliki implikasi signifikan bagi struktur modal perusahaan. Selanjutnya itu Selanjutnya, implikasi kewajiban pada perusahaan. Nah, implikasi kewajiban pada perusahaan itu dibagi dua, yaitu pengaruh pada likuiditas dan manajemen utang. Yang pertama itu pengaruh pada likuiditas, yaitu kewajiban dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan karena pembayaran kewajiban yang tepat waktu diperlukan untuk memenuhi komitmen finansial dan menghindari risiko kebangkrutan. Yang kedua, manajemen utang. Manajemen utang yang efektif bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban dan aset, mengoptimalkan penggunaan utang, serta meminimalkan biaya bunga dan risiko finansial. Nah, sumber pendapatan itu ada dua. Dari pendapatan operasional, itu mencakup penerimaan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk atau layanan yang ditawarkan secara langsung kepada pelanggan. Ada juga pendapatan yang non-operasionalnya,
itu berasal dari sumber di luar aktivitas utama. Contohnya kayak investasi, penjualan aset, atau pendapatan bunga dari hasil investasi keuangan. Ada juga pengakuan pendapatan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan itu menjelaskan bagaimana dan kapan pendapatan diakui dalam laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Adapun dampak pada kinerja keuangan, dampak pengakuan pendapatan pada kinerja keuangan dapat terlihat melalui laporan laba rugi dan neraca yang mempengaruhi risiko finansial dan evaluasi terhadap perusahaan. Selanjutnya, cara ketiganya bekerja bersama, yaitu dampak aset pada pendapatan. Aset yang dimiliki perusahaan, seperti inventaris atau properti, berkontribusi langsung terhadap pendapatan melalui proses produksi dan penjualan yang meningkatkan arus kas. Kewajiban dalam pendapatannya itu seperti kewajiban seperti utang dapat mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, terutama melalui biaya bunga yang mempengaruhi laba bersih. Adapun analisis kesehatan keuangannya itu ada dua faktor, yaitu rasio keuangan dan indikator kinerja. Rasio keuangan digunakan untuk menganalisis hubungan antara aset, kewajiban, dan pendapatan, memberikan wawasan tentang likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Untuk indikator kinerjanya itu seperti ROE, membantu dalam menilai efektivitas penggunaan aset dan kewajiban dalam menghasilkan pendapatan, menunjang keputusan strategis perusahaan. Oke, sekian, terima kasih. Untuk penjelasan mengenai pemahaman konsep teori akuntansi aset, kewajiban, dan pendapatan sudah selesai. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.